Halo kawan Puspa, bicara soal pendidikan, kita pasti setuju kalau sarana dan prasarana yang keren, seperti laboratorium yang canggih atau perpustakaan yang nyaman, itu kunci buat bikin belajar jadi makin semangat kan? Tapi tahu nggak sih, pemerintah punya insentif buat lembaga pendidikan dan penelitian lewat aturan pajak, sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantara. Aturan ini hadir untuk mendukung operasional sekolah dan kampus kita. Penasaran? Yuk, kita bahas di video bersajak. Belajar santai tentang pajak. Pada umumnya, setiap tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan itu kan jadi objek pajak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PPh. Tapi, dalam pasal 4 ayat 3 UU PPh, ada yang dikecualikan dari objek pajak. Salah satunya ada sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan atau penelitian. Artinya, uang sisa atau laba dari operasional tersebut nggak dipotong pajak. Tapi, ada syaratnya ya, supaya tetap profesional dan akuntabel. Biar bebas pajak, sisa lebih tadi wajib ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau litbang dan harus dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih tersebut diperoleh. Selain itu, lembaganya juga harus sudah terdaftar di instansi yang membidanginya. Contohnya, Yayasan Pendidikan Maju Bangsa punya sisa lebih sebesar 1 miliar rupiah di tahun 2024. Kemudian, yayasan tersebut memutuskan untuk membangun laboratorium komputer baru dan menambah koleksi buku digital di tahun 2026. Karena pembangunan itu dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun dan tujuannya untuk fasilitas pendidikan, maka 1 miliar tadi dikecualikan dari objek pajak. Efeknya, dana pendidikan jadi lebih tepat sasaran untuk mendukung pendidikan siswa. Di samping PPh, kita bahas juga aspek TPN-nya. Saat ini, penyerahan jasa pendidikan termasuk dalam penyerahan jasa kena pajak yang terutang PTN. Namun, pemerintah memberikan fasilitas TPN dibebaskan atas penyerahan jasa pendidikan. Berarti, tidak ada PPN yang dipungut atas penyerahan jasa pendidikan yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PT 49 tahun 2022. Jadi, aturan ini benar-benar jadi angin segar buat dunia pendidikan dan riset kita. Pemerintah ingin memastikan bahwa dana yang ada bisa maksimal buat bangun fasilitas pendidikan sekolah, laboratorium, dan fasilitas riset demi masa depan bangsa. Pajak kita untuk pembangunan Indonesia. Jangan lupa like, share, dan follow ya. Sampai jumpa di Bersajak selanjutnya. Dadah!